sampai ke capaian pembelajaran, kita adakan apalah namanya, mengingat kembali, ya, mengingat kembali apa yang telah kita baca hari kemarin. Ya, dianggapnya sudah membaca. Jadi kalau di kemarin kami menerima materi, 1 hari sebelumnya dikasih modul untuk membaca. Tapi kalau Bapak dan Ibu 13 modul sudah dikasihkan semuanya. Jadi boleh buka Chromebook-nya, kemudian nanti menggunakan belajar ID ya, biar belajar ID-nya aktif. Kalau yang belum ada belajar ID-nya, tolong dibuka menggunakan belajar ID masing-masing. Salah satu kemudian diakses login biar kita buka. Bagaimana menurut Anda langkah-langkah penting untuk memahami CP dengan mudah? Menurut Bapak dan Ibu, apakah CP sudah bisa dipahami? Waktunya sudah 3 menit. Ya. Oke, terima kasih. Nah, berhubung imajinasi saya lihat, jadi dipadukan dengan kucing dan bebek, Pak. Ya, terima kasih. Kasih aplaus dulu ya. Empatnya dari jago 5 ada setengah lingkaran itu sebagai mulutnya. Sebuah kaki, 4 buah kaki dan ekor. Karena saya lebih suka dengan binatang-binatang prasejarah, inilah contoh dinosaurus. Saya gambar jerapah, Bapak. Awalnya dari huruf apa? Huruf J. Huruf C. Karena seni itu bebas, jadi jerapahnya kayak gini. Oh iya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Masih sampai maghrib nggak apa-apa ya? Iya. Iya. Kesempatan ini ada tentang pembelajaran dan asesmen. Nah, itu asesmen sendiri merupakan artinya adalah sebuah penilaian, menilai, ya, penilaian, kemudian proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik. Apa perbedaan mendasar KIKD pada kurikulum K13 dengan CP yang ada pada kurikulum Merdeka? Perbedaan mendasar KI, KD, dan CP. Kalau KI dan KD itu mengikat sekali ke siswa. Jadi siswa harus bisa. Kalau tadi CP itu ya, capaian pembelajaran itu lebih fleksibel. Jadi guru itu lebih leluasa untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Begitu Pak. Ya, tepuk tangan. KI dan KD itu kan disusun secara sistematis untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi siswa itu dituntut untuk memenuhi semua KI dan KD yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam CP ini capaian pembelajaran kan kompetensi yang harus dicapai peserta didik, namun dalam CP dibagi pada tiap fase. Kalau misalkan kayak KD kan per kelas tuh Pak. Kalau di capaian pembelajaran itu menggunakannya fase, dan juga di sini di capaian pembelajaran itu menggunakan backward design. Jadi kita harus menentukan yang Bapak bilang, ditentukan tujuannya dulu nih gitu tuh, baru arah kesananya dan siswanya. Terima kasih atas waktunya. Sejauh yang saya tahu, kalau KI dan KD itu perbedaannya dengan CP itu ada di rentang waktu, Pak. Iya. Jadi kalau saya dari KI dan KD itu ditargetkan selesai dalam 1 tahun. Tapi kalau seandainya CP itu ditentukan
dengan fase. Kalau SMP kan fasenya fase D. Nah, dalam menerapkannya juga di fase itu kita tidak disamaratakan. Kalau KIKD kan di startnya apa, akhirnya apa jelas. Nah, kalau seandainya di CP kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik seperti apa. Bisa kita melakukan analisis dulu, Pak. Jadi misalkan di kelas ini nih dari mata pelajaran informatika itu sudah sejauh apa? Bisa jadi antara kelas 7A dan 7B itu berbeda, Pak. Tapi kalau seandainya KI dan KD kan startnya sama, Pak. Kalau seandainya di CP bisa jadi di 7A kita itu bisa langsung ke bab 2, terus bab 1, di 7A-nya dari bab 1 ke bab 2 semuanya dikembalikan ke guru mapel tersebut. Dan kita tidak dituntut dalam 1 tahun itu menyelesaikan CP yang tersedia. Jadi kalau kata Pak Nadiem sih kita itu bebas, Pak. Karena kemarin juga kan salah satu kendala pendidikan Indonesia kan materi di Jakarta diterapkan di Papua. Tadi penjelasannya seperti itu. Bedanya KI dan KD 2013 dengan CP, lamoning bentuk sudah beda. Bentuknya berbeda. Kalau KI dan KD itu pakai angka-angka, betul nggak? Betul. 1.1, 1.2, 1.3. Terus yang sebelah kiri itu ranah pengetahuan. Yang ranah sebelah kanannya itu keterampilan. Itu pada KI dan KD. Sedangkan CP kalau dalam bentuk tidak pakai angka, tapi langsung pakai paragraf. Tidak diberi angka-angka. Yang kedua, kalau CP antara pengetahuan dan keterampilan itu menjadi satu.